Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mulai bahasan live kali ini, jalan nggak sih? Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, ya saya memberikan kesempatan ya teman-teman yang bertanya mengenai dunia terus menulis apapun, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Saya akan coba jawab. Tapi kalau memang masih belum ada ya apa-apa ya, kita akan langsung mulai pembahasan malam ini. Dan untuk teman-teman bila ada pertanyaan apakah terkait dengan pembahasan malam ini ataupun hal yang lain terkait dengan dunia tulis menulis ya, teman-teman bisa langsung tanyakan ya di kolom komentar. Saya akan coba jawab gitu. Nanti setelah saya coba jawab ya, saya akan teman-teman sudah puas dengan jawaban saya, baru saya lanjutkan lagi ke pembahasan di malam ini gitu. Nah, untuk pembahasan malam ini teman-temannya, seperti jadi saya ya minggu kemarin, minggu ini, dan mungkin juga minggu depan kita akan bahas serba-serbi semua terkait dengan novel ya teman-teman ya, terutama bagaimana menulis novel yang baik untuk teman-teman yang baru akan mulai menulis novel pertama, atau mungkin baru beberapa kali menulis novel, atau bahkan mungkin belum terpikir menulis novel tapi sudah sudah cukup cukup banyak menulis cerpen, sehingga teman-teman mungkin berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis ya, terutama menulis sebuah cerpen gitu, sebuah novel maksud saya. Jadi itu teman-temannya, minggu ini dan minggu depan kita akan membahas terkait dengan novel. Dan kemarin kita sudah bahas ya beberapa hal terkait novel, terutama elemen-elemen novel ya, unsur-unsur dari sebuah novel. Kita bahas dialog, kita bahas narasi, kemudian kita bahas alur cerita. Dan untuk kali ini kita akan bahas elemen ataupun unsur dari novel yang lain ya teman-temannya, yang terkait dengan sebuah novel. Di isi sebuah novel itu ya kita akan bahas mengenai penokohan ataupun juga sering disebut sebagai karakter ya teman-teman. Jadi saya sering sebutkan dalam live saya bahwa hal yang membedakan antara sebuah karya fiksi dalam hal ini novel ya, ataupun cerpen, ataupun mungkin juga puisi, dengan karya non fiksi ya, seperti buku-buku akademis, ilmiah populer, buku-buku yang buku-buku yang isinya adalah lebih pada pemaparan, penjelasan deskriptif mengenai suatu hal, suatu peristiwa. Itu bedanya antara fiksi dan non fiksi itu adalah di tokoh ya teman-teman ya. Kalau kita bicara novel, sudah pasti ada tokoh ya, ada karakteran. Sementara kalau kita bicara buku seperti ini, adalah buku marketing ya, kampanye pemasaran, buku saya yang terbaru di bidang marketing ya, tentu saya tidak ada tokoh di situ ya. Saya benar-benar fokus membahas penjelasan deskriptif mengenai apa itu kampanye pemasaran, bagaimana melaksanakannya, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika seorang pemasar ingin mempersiapkan kegiatan kampanye pemasaran di perusahaannya, dan juga apa saja yang harus dikoordinasikan ya, disinergikan dengan departemen lain di perusahaan. Itu semua dibahas di buku saya kampanye pemasaran. Tapi sama sekali tidak ada tokoh di sini ya, hanya penjelasan naratif, penjelasan yang deskriptif saja gitu. Sementara kalau untuk penjelasan dari sebuah novel, pasti kan ada tokoh ya teman-teman ya. Sebagai contoh lah ya, novel saya ini Setengah Abad ini adalah novel yang bercerita kisah ya, seorang pradana dan seorang Maudi ya, sepasang kekasih, kemudian menjadi suami istri. Mereka sangat sukses dalam kehidupan dunia dan kehidupan keluarga mereka gitu. Itu pasti kan ada tokoh ya, ada tokoh Maudi, ada tokoh pradana, dan juga ada tokoh yang lainnya, tokoh pendukung dan tokoh pelengkap dari sebuah novel gitu. Ataupun juga novel saya, misalnya novel Istri Salihah, yang sini kan ada dua tokoh ya, ada dua karakteran. Itu ada Adrian, ada Andini gitu. Dan mereka adalah ya sama ya, mereka berpacaran, mereka sepasang kekasih, dan kemudian akhirnya mereka menikah gitu ya. Dan segala macam kehidupan mereka yang dekat dengan dunia malam, dari mereka mulai pacaran sampai dengan menikah, dan segala macam konflik yang terjadi terkait dengan hal tersebut, itu pasti terkait dengan penokohan ya, baik tokoh utama dari novel ini, Adini dan Adrian, dan juga tokoh-tokoh pendukung dan tokoh pelengkap lainnya. Jadi itu ya teman-teman, kenapa untuk malam ini kita akan membahas hal mengenai bagaimana kita membuat karakterisasi ataupun membuat penokohan yang kuat, yang menarik dari sebuah novel ya. Itu sebagai salah satu unsur yang bisa dibilang sangat penting dari sebuah novel itu. Nah, itu ya teman-teman, sekedar pengantar bahwa kita malam ini akan membahas hal yang terkait dengan ini ya, dengan novel, yaitu penokohan ataupun juga karakterisasi gitu. Jadi
Itu ya teman-teman. Nah sekarang sebelum tadi kita sudah bahas ya sedikit definisi pengertian dari pentokohan ataupun karakterisasi dari sebuah novel. Nah sekarang kita akan bahas jenis-jenis karakter apa saja sih yang ada dalam sebuah novel ya teman-teman. Jadi seperti kita ketahui ya, eh, dalam sebuah novel itu pasti kan ada tokoh ya. Jadi ada tokoh utama ya, itu biasanya tokoh utama bisa satu, dua ataupun banyak ya. Kalau tokoh utama dua biasanya mungkin novel-novel percintaan ya, pasti kan ada seorang pria dan seorang wanita gitu. Ataupun kalau tokoh utamanya banyak bisa jadi itu kisah persahabatan gitu ya teman-teman. Seperti misalnya novel saya ya, eh, novel anak sebetulnya, tapi cocok juga dibaca oleh orang dewasa. Ini novel Cintaku Berawal dari Pesantren. Ini bercerita mengenai persahabatan dan temannya, persahabatan empat orang empat orang santri di sebuah pesantren gitu. Jadi ini kan berarti tokohnya ada empat ya, si sahabat tadi. Selain ada tokoh-tokoh yang lain, ada temannya, ada gurunya, dan juga ada ada orang tua mereka masing-masing gitu. Nah itu empat ya, bisa jadi cuma hanya satu gitu. Jadi mungkin ada misalnya cerita yang ya kisah memoir ya ataupun autobiografi yang dituliskan dalam bentuk sebuah novel. Itu biasanya tokohnya satu ya, tokoh utamanya gitu. Jadi ataupun juga bisa banyak teman-temannya, bisa jadi ya misalnya kisah sebuah kampung masyarakat tanpa ada tokoh utama dalam novel tersebut. Itu bisa jadi mungkin ada banyak tokoh utama ya di dalam novel itu. Jadi berapapun jumlah tokohnya pasti ada tokoh utama dalam sebuah novel ya. Selain tokoh utama biasanya juga ada tokoh pendukung ya, tokoh-tokoh pendukung. Misalnya kalau istri Salia ini ya, selain Adi dan Adrian, ada orang tua mereka ya yang support, yang memberikan dukungan terhadap pernikahan mereka gitu. Jadi itu tokoh pendukung, atau bahkan mungkin yang sekedar tokoh pelengkap saja ya, tokoh figuran misalnya teman-teman mereka gitu kan, sahabat-sahabat mereka. Itu bisa jadi tokoh ya sekedar hiburan ya, sekedar tambahan, tapi juga mewarnai isi dari novel ini gitu. Jadi macam-macam teman-temannya, tokoh-tokoh itu tergantung porsi mereka gitu ya, bagaimana peran mereka dalam sebuah novel gitu. Nah sekarang jenis-jenis karakter dari sebuah novel teman-temannya, teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa ada beberapa jenis karakter yang itu terkait juga nanti dengan apakah itu tokoh utama, tokoh pelengkap, ataupun bahkan yang sekedar figuran ya teman-teman. Jadi itu. Nah kemudian ada beberapa tokoh ya teman-teman, ada jenis karakter, jenis pentokohan dari sebuah novel gitu. Yang pertama adalah protagonis ya teman-teman. Kalau protagonis itu adalah biasanya adalah tokoh utama ya. Tokoh utama sebuah novel itu umumnya adalah tokoh yang protagonis gitu. Jadi tokoh protagonis itu umumnya adalah pusat perhatian dari sebuah novel dan juga bahkan penggerak utama dari sebuah novel ya teman-teman. Dan pada umumnya adalah tokoh yang baik ya. Dalam sebuah novel itu protagonis itu tokoh yang baik ya, karena tokoh itulah menjadi sentral dari sebuah novel gitu ya. Jadi itu yang pertama ya teman-temannya, tokoh protagonis gitu. Kemudian kedua adalah tokoh antagonis ya teman-teman. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang biasanya berkonflik dengan tokoh protagonis ya, yang bisa jadi dia akan menghambat ataupun juga mengganggu langkah si tokoh protagonis tadi dalam mencapai tujuannya di dalam novel tadi gitu ya. Jadi walaupun belum tentu itu tokoh yang jahat ya teman-teman, bukan berarti mungkin dalam anggapan umum antagonis itu adalah tokoh yang jahat ya, tokoh-tokoh yang biasanya tidak, tokoh yang inilah ya, tokoh yang tidak baik gitu. Tapi belum tentu. Intinya adalah tokoh yang memang bertentangan berpendapat dengan bertentangan sikap dengan tokoh utama, dengan tokoh protagonis gitu. Walaupun belum tentu perbedaan pendapat itu adalah suatu kejahatan gitu. Bisa jadi misalnya bagaimana seseorang itu ingin memilih jalan hidupnya misalnya dengan meneruskan kuliah ke jurusan tertentu, tapi orang tua dari si anak tersebut mungkin menghendaki anaknya jadi dokter gitu, sebenarnya anaknya ingin jadi insinyur, jadi bekerja di teknik mesin gitu kan. Itu kan berarti nanti seorang tua itu mungkin akan berusaha mempengaruhi si anaknya tadi untuk merubah pilihannya dari teknik mesin menjadi kedokteran. Itu kan berarti kan si orang tua tadi itu sebetulnya adalah tokoh antagonis ya teman-teman. Bukan berarti seorang tua itu jahat ya, tapi setidaknya tokoh tersebut ini ya bertentangan lah ya, bertentangan kehendak, bertentangan pandangan dengan si tokoh utama dari novel tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah itu tokoh yang kedua ya, tokoh antagonis teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tokoh deuteragonis ya.
itunya kali nggak ada PV-nya. Tokoh dia Turogenis teman-teman. Jadi tokoh Dewa Turogenis itu adalah tokoh yang mendukung tindakan protagonis ya. Kalau tadi tokoh si antagonis itu menentang tokoh protagonis, kalau tokoh Deuterogenes itu adalah Deuterogenes ya. Itu adalah tokoh yang menentang mendukung si tokoh protagonis, walaupun dia mungkin bukan tokoh utama ya, dia tidak menguasai ataupun sangat menentukan dari alur cerita sebuah novel. Tapi walaupun demikian, tokoh itu sangat penting perannya dalam mendukung si tokoh protagonis tadi dalam mencapai tujuannya ya, dalam mencapai kehendaknya, dalam mencapai pandangannya, tindakannya di novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman ya, contoh tokoh di protagonis ya, bisa itu seorang penasehat, bisa itu seorang sahabat, bisa itu teman, bisa itu orang tua gitu kan, atau bahkan lawan dari protagonis, tapi tetap dia mendukung tindakan dari protagonis tadi ya. Jadi itu ya teman-teman ya, tokoh Deuteragonis ya, tokoh Deuteragonis gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah tokoh Tritagonis teman-teman ya. Jadi tokoh Tritagonis itu adalah tokoh yang perannya tidak sebesar Deuteragonis ya. Jadi artinya perannya dia dalam menentukan keberhasilan tokoh protagonis dalam mencapai tujuannya, cita-citanya dari novel tersebut itu tidak sebesar tokoh Deuteragonis ya. Tapi ya bisa jadi, tapi tetap signifikan juga perannya gitu, bukan sekedar figuran saja dalam novel tersebut gitu. Misalnya ya bisa jadi ya, mungkin bukan sahabat ya, kalau sahabat bisa jadi dia sangat menentukan ataupun juga sangat mempengaruhi tindakan dari tokoh protagonis. Tapi kalau hanya sekedar teman saja ya, teman-teman biasa saja, bukan sahabat dekat ya, bukan teman yang sangat dekat ya, bisa jadi dia mungkin tetap mendukung apa yang dilakukan oleh si tokoh protagonis, tapi ya dukungannya tidak sebesar tokoh Deuteragonis tadi ya, apakah itu sahabat ataupun orang tua gitu. Jadi itu ya teman-teman, tokoh protagonis, tokoh yang tetap mempengaruhi kehidupan dari tokoh utama, tokoh protagonis, tapi memang tidak sebesar tokoh Deuteragonis ya. Jadi itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir adalah foil teman-teman. Jadi foil itu adalah karakter ataupun tokoh-tokoh dalam sebuah novel yang biasanya menonjolkan sifat-sifatnya berbeda dengan tokoh utama gitu. Tujuannya apa ya? Supaya sifat-sifat ataupun peran dari tokoh utama ataupun protagonis itu menjadi menonjol gitu. Misalnya digambarkan seorang tokoh protagonis yang baik ya, dia suka menolong, dia tidak egois gitu. Kemudian dia bisa jadi di lingkungan pertemanannya ada tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh egois, tokoh-tokoh yang ingin menangkan sendiri, tokoh-tokoh yang tidak baik terhadap orang lain, tokoh-tokoh yang suka zolim terhadap orang lain. Itu tokoh itu walaupun perannya tidak besar, tapi tetap dimunculkan dalam sebuah novel. Itu tujuannya untuk ya menunjukkan bahwa oh ternyata di antara sekian banyak orang yang nggak baik itu, si tokoh utama tadi, protagonis tadi itu punya kebaikan ya. Itu berbeda dengan rata-rata orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak menonjol perannya dalam novel. Itu ya teman-teman, itu disebut foil ya. Jadi tokoh-tokoh yang mempunyai sifat yang berbeda sama sekali dengan tokoh utama, tapi ya ditampilkan agar ya si tokoh utama tadi itu menjadi menonjol ya, sifat-sifat baiknya menjadi lebih terlihat gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakter pendukung teman. Kalau karakter pendukung itu ya, kalau di dalam film ya figuran ya, jadi ya bukan ya tokoh-tokoh yang penting banget lah gitu. Misalnya kalau dalam sebuah sekolah yang isinya adalah misalnya tentang kisah cinta ya, novel percintaan ya, mungkin guru perannya tidak besar ya dalam novel tersebut. Mungkin ya ditampilkan sekilas saja ketika si pasang kekasih itu mungkin dalam kelas ada gurunya, tapi ya guru itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi isi cerita gitu kan. Atau mungkin hanya sekedar teman-teman yang tidak dekat, itu mungkin hanya tidak begitu mempengaruhi gitu. Jadi itu ya teman-temannya karakter pendukung gitu. Jadi itu teman-temannya ada 6 jenis dari karakterisasi ataupun tokoh dari sebuah novel ya. Yang pertama ada protagonis, tokoh yang utama, biasanya tokoh yang dianggap baik, tokoh yang menentukan sebagian besar alur cerita dari sebuah novel gitu. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis, ada tokoh yang mempunyai pandangan ataupun sikap yang bertentangan dengan tokoh protagonis, dan bahkan memang tokoh ini biasanya menghambat langkah dari si tokoh protagonis, walaupun ya tadi ya
tokoh antagonis bukan berarti orang jahat, mungkin hanya sekedar berbeda pendapat saja dengan si tokoh protagonis tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tokoh deotagonis ya teman-teman. Tokoh deotagonis itu adalah tokoh di luar tokoh utama, tapi dia mempunyai peran yang cukup penting dalam menentukan langkah ataupun keberhasilan dari si tokoh utama ya. Jadi ya bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua, atau bahkan penasehat. Itu biasanya masuk ke dalam golongan tokoh deoratogonis ya. Nah kemudian yang keempat itu adalah tokoh tritagonis ya. Tokoh itu adalah tokoh yang perannya tidak terlalu besar, tapi ya cukup mempengaruhi juga ya si tokoh protagonis tadi ya, tokoh utama dari novel tadi. Kemudian yang kelima adalah foil. Foil itu adalah tokoh yang sebetulnya tidak penting, tapi sengaja ditampilkan dengan sifat-sifat yang berkebalikan dengan si tokoh protagonis ya, dengan tokoh utama. Tujuannya apa ya? Agar sifat-sifat si tokoh protagonis tadi itu semakin menonjol, semakin terlihat karena ada tokoh-tokoh foil tadi gitu. Kemudian yang keenam adalah ya tokoh tokoh karakter pendukung ya teman-teman. Itu ya figuran saja sih, hanya sekedar untuk menambah nuansa cerita novel, kekomplekskan cerita novel, tapi ya tidak punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan dari tokoh protagonis tadi. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih 6 jenis dari karakter atau tokohan dalam sebuah novel ya teman-teman. Nah, sekarang ada dua macam karakterisasi ya teman-teman ya. Karakterisasi itu adalah bagaimana penulis menuliskan dan mengembangkan karakter ataupun pentokohan dari sebuah novel ya, itu disebut karakterisasi. Itu ada dua jenis karakterisasi. Yang pertama adalah karakterisasi langsung, atau sebut juga direct characterization ya. Jadi direct characterization itu biasanya dia langsung menunjukkan sifat ataupun sifat, pandangan, situasi, kondisi dari si tokoh dalam novel tadi gitu. Misalnya ditampilkan dalam bentuk narasi ya teman-teman. Misalnya, oh dia adalah orang sangat jujur dan berani gitu kan. Ada narasi dalam sebuah novel, itu berarti kan dia secara langsung menunjukkan bahwa si tokoh utama tadi itu adalah tokoh yang jujur dan berani gitu. Jadi langsung dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk kata-kata gitu. Kemudian yang kedua bisa karakterisasi tidak langsung ya, atau indirect characterization ya. Jadi dia tidak langsung menunjukkan karakter ataupun sifat ataupun kondisi dari si tokoh utama tadi, tapi melalui pikiran, melalui tindakan, melalui sikap, melalui dialog, secara tidak langsung dia menunjukkan bagaimana karakter ataupun sifat dari si tokoh utama tadi ataupun tokoh-tokoh yang lainnya dalam novel gitu. Misalnya seorang penulis ingin menunjukkan seorang itu dulu adalah seorang berani, seorang yang ingin menolong temannya gitu. Jadi dia tidak mengatakan dalam bentuk orang itu sangat berani, suka menolong temannya, tapi langsung membuat adegan cerita di mana si tokoh itu kemudian tanpa berpikir panjang segera menyelamatkan temannya yang berada di ruang yang kebakaran gitu kan. Jadi kan itu berarti kan menunjukkan dia berani dan juga suka menolong temannya, walaupun itu mungkin bisa jadi beresiko ya buat keselamatannya. Jadi itu ya teman-teman ya, karakterisasi ataupun bagaimana cara penulis melakukan pengembangan karakter ataupun pentokohan dalam novel itu bisa dalam bentuk cara langsung ya, direct characterization. Itu biasanya dalam bentuk narasi yang langsung menjelaskan bagaimana sifat, keadaan, kondisi, pandangan, pikiran, dan hal-hal lain dari si tokoh novel tadi gitu. Ataupun juga yang kedua adalah karakter tidak langsung ataupun indirect characterization, biasanya dalam bentuk tindakan, perkataan, sikap, ataupun perbuatan yang secara tidak langsung menunjukkan bagaimana sifat, karakter, pandangan dari si tokoh tadi gitu. Jadi itu teman-teman ya, karakterisasi dari sebuah novel gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan karakter teman-teman. Jadi saya bilang tadi ya, dalam sebuah novel itu tokoh ataupun karakter sebuah novel itu pasti mengalami perkembangan ya. Misalnya inilah teman-teman, novel lagi ini novel Istri Salihah bercerita mengenai sepasang kekasih Adi Adrian. Mereka bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan kosmetik dan suka mengadakan event di lapangan sehingga cita lokasi. Mereka tadinya sih orang yang ya itulah ya, orang lapangan, karakternya mereka suka hidup di dunia malam. Kemudian mereka ya orang lapangan cenderung bebas ya, termasuk dalam hubungan antara pria dan wanita. Dan kemudian akhirnya mereka menikah kan, yang mereka menikah kan berarti butuh lebih kedewasaan kan daripada ketika mereka pacaran. Itu kan berarti ada perkembangan gitu.
Dan dalam perjalanan kehidupan pernikahannya itu penuh dengan prahara ya, karena mereka sangat dekat dengan kehidupan dunia malam dan bahkan dengan alkohol gitu. Dan kemudian akhirnya mereka setelah mereka mengalami kejadian yang besar dalam hidup pernikahan mereka, mereka nyaris bercerai. Akhirnya mereka sadar untuk kembali jalan yang benar kan. Mereka akhirnya kembali ke jalan keagamaan, meninggalkan mulai pelan-pelan meninggalkan kehidupan buruknya. Itu kan berarti kan ada perkembangan tentunya dari yang mereka tadinya tidak dewasa menjadi dewasa, dari mereka yang tidak baik jadi baik gitu ya, walaupun secara perlahan. Nah, itu kan berarti kan ada perkembangan karakter ya, ada perkembangan penokohan dari sebuah novel itu. Nah, bagaimana si penulis itu membuat perkembangan karakter, pengembangan penulisan itu bisa bermacam-macam teman-temannya, bisa banyak hal yang ada beberapa cara, ada beberapa metode gitu. Ada yang pertama adalah karakter dinamis ya teman-teman. Jadi sifat, pandangan, pikiran, tindakan tokoh dari sebuah novel itu berkembang sepanjang cerita ya. Kalau ada 9 bab, ya dalam 9 bab tersebut ada perkembangan, walaupun mungkin secara perlahan, perkembangan penokohan ataupun karakter dari novel tersebut, yaitu masuk ke dalam karakter dinamis gitu. Atau juga mungkin karakter statis ya teman-teman. Bisa jadi sebuah cerita itu karakter misalnya sikap, pemikiran, kemudian juga pandangan gitu dari seorang tokoh novel tadi, tokoh utama ataupun tokoh yang lain, itu mungkin statis ya dari bab 1 sampai bab 9 ya itu aja gitu, nggak ada perkembangan pekarakteran. Bisa begitu seperti itu ya teman-teman, walaupun biasanya sih ya harusnya ada ya, karena kalau tokoh statis itu biasanya kalau hati-hati penulisnya bisa membuat novel yang membosankan ya, novel yang tidak menarik orang menarik untuk dibaca gitu. Kemudian yang selanjutnya karakter bulat ya teman-teman. Jadi round karakter ya, kalau karakter bulat itu adalah karakter atau sifat, pandangan, pikiran, tindakan dari tokoh sebuah novel yang sangat kompleks ya, sangat bermacam-macam. Misalnya dia bisa jadi satu waktu pemarah, bisa jadi suatu waktu pemurung, bisa jadi suatu waktu pemalu, bisa jadi suatu waktu dia berani, bisa suatu waktu dia jadi penakut gitu kan. Bisa kan ada orang seperti itu teman-temannya, dia sangat kompleks ini faktor emosional kejiwaannya sangat kompleks. Nah itu kalau hal yang kompleks seperti itu masuk ke dalam karakter yang bulat ya, ataupun juga sebut round karakter gitu kan. Yang keempat adalah karakter datar ya, atau flat karakter ya. Jadi biasanya si tokoh itu ditampilkan karakternya sederhana saja gitu, dia hanya punya satu ataupun dua karakter besar dari hidupnya gitu. Misalnya seorang tokoh disebut dia hanya pemalu dan pendiam, udah gitu, berarti kan dia tidak punya sifat lain yang diterangkan dalam novel tadi. Jadi bisa jadi seperti itu teman. Walaupun untuk karakter utama atau tokoh utama biasanya nggak ada ya, nggak seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu untuk karakter utama, ya novel tadi akan bisa jadi membosankan gitu. Mungkin itu hanya untuk karakter pelengkap atau bahkan sekadar figuran, bisa ya, hanya tonjolkan 1-2 karakter saja gitu. Jadi karakternya datar atau flat karakter gitu. Jadi itu ya teman-temannya, pengembangan karakter dari sebuah novel itu, pengembangan tokoh-tokohnya, pekarakterannya itu ada 4 macam ya, yaitu karakter dinamis yang selalu berkembang sepanjang novel, kemudian karakter statis yang tidak berkembang dalam novel tersebut, kemudian karakter bulat atau round karakter, yaitu karakter sangat kompleks ya, karakter yang bisa berubah-ubah secara ekstrim dari satu titik ke titik yang lain di dalam sebuah novel. Ataupun yang keempat adalah karakter yang datar atau flat karakter ya. Jadi hanya ditonjolkan 1 ataupun 2 karakter, sifat, pandangan, pikiran dari si tokoh novel tadi itu secara sederhana ya, tidak ada, jadi bukan karakter yang kompleks, karakter yang multi karakter gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita bicara dari pengembangan karakter gitu. Nah sekarang tadi kita sudah bahas beberapa hal mengenai karakter ataupun pentokohan dari novel ya teman-teman. Dan sebetulnya apa sih fungsi kita ini memahami pekarakteran ataupun penokohan dari sebuah novel itu secara lebih baik ya, secara lebih detail ya bagi kita penulis, terutama penulis pemula gitu. Ya karena memang tujuan kita membuat karakter ataupun penokohan dalam novel itu tuh punya beberapa tujuan ya, yang itu sangat terkait dengan kita menulis sebuah novel gitu. Bagaimana kita menulis sebuah novel yang kuat, bagaimana kita menulis novel yang menarik ya. Jadi ada beberapa fungsi karakter dalam sebuah cerita ya, dalam hal ini adalah dalam sebuah novel gitu. Yang pertama adalah menggerakkan plot ya teman-teman ya. Jadi ya kita kan tahu ya, dalam sebuah novel itu pasti bergerak dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain gitu. Dan suatu peristiwa itu seringkali terjadi karena peran dari karakter ya. Misalnya karakter yang tadinya jahat kemudian menjadi baik, itu kan berarti kan merubah suasana di sekitar lingkungan karakter ataupun tokoh tersebut gitu kan.
yang tadinya mungkin sebel ataupun tidak senang dengan si tokoh utama tadi, tapi karena tokoh utama tadi berubah menjadi baik, berarti kan akhirnya lingkungan sekitarnya disenang dengan si tokoh utama. Itu kan berarti kan bisa menggerakkan alutita teman-temannya, alutita yang tadi yang mungkin penuh dengan keburukan, dengan penuh kejelekan, akhirnya menjadi penuh kebaikannya, karena ya tujuan dari si tokoh utama itu adalah untuk menggerakkan plot ya teman-teman. Ya lagi-lagi ini contoh ya teman-teman, ini novel saya si Saliha, di mana dua orang tokoh utamanya Adini dan Adrian yang sangat lekat dengan kehidupan malam, dengan dengan alkohol ya teman-teman. Bisa bayangkan lah ya, sebuah keluarga muda dengan kebiasaan seperti itu kan, seperti apa lingkungannya gitu, seperti apa pertemanannya gitu. Tapi akhirnya dengan adanya peristiwa besar dalam kehidupan pernikahan mereka, mereka nyaris bercerai, dan akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk hijrah kembali menjadi lebih baik secara manusia dan secara umat ya, secara hamba dari Tuhan ya. Itu akhirnya ya dia bergerak kan dari tokoh yang tidak baik jadi yang baik. Nah itulah akhirnya cerita novel ini yang tadinya awal-awal membahas kehidupan yang tidak baik, membahas kehidupan dunia malam, membahas kehidupan yang penuh dengan alkohol, akhirnya pada akhirnya bergerak membahas kehidupan yang baik ya, kehidupan sosial yang baik, kehidupan keagamaan yang baik. Ya itulah teman-teman ya, fungsinya adanya si karakter Adi dan Andrian tadi itu ya, menggerakkan cerita novel ini ya, dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi itu ya teman-teman, fungsi pertama dari karakter adalah menggerakkan plot ataupun menggerakkan alur cerita gitu. Yang kedua adalah membangun tema ya teman-teman ya. Seperti saya sering bilang, sebuah novel itu pasti si penulis punya tema tertentu yang ingin ditulis dari novelnya. Contohnya ya novel saya nih si Saliha, kemudian novel Setengah Abad, ini kan intinya adalah saya cerita hijrah teman-teman ya. Hijrah itu secara umum adalah berubah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Nah itu tema novel saya itu. Nah bagaimana novel ini bisa bergerak ya, tentu karena ada tokoh dalam novel ini ya, seperti saya bilang tadi teman-teman, si Adini dan Adrian ini dari dia seorang yang dekat dengan dunia malam, dengan alkohol, akhirnya menjadi orang yang dekat dengan agama gitu kan, kemudian dekat dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan keluarganya. Itu kan berarti ada perubahan ya teman-temannya, perubahan sikap karakter dari tokoh ini gitu, Adini dan Adrian. Nah itulah ini membentuk novel ini sebagai novel hijrah ya, novel perpindahan dari yang buruk ke yang baik. Jadi itu ya teman-teman, bisa jadi membangun tema ya. Jadi sebuah tokoh itu bisa berubah karakternya, berubah sikapnya, sehingga bisa menentukan tema dari sebuah novel gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah menciptakan koneksi emosional teman-temannya. Jadi pasti ketika kita menulis sebuah novel, si penulis itu punya cita-cita, punya keinginan novelnya itu bisa menggugah, mengaduk-aduk emosi dari pembaca ya gitu kan. Karena kalau pembaca itu teraduk emosinya, ya tentu akan senang ataupun ingin berminat membaca novel tersebut sampai selesai ya, sampai akhir ya, sehingga akhirnya novel itu disukai oleh pembaca. Apalagi kalau disukai oleh banyak pembaca ya kan, jadi bestseller kan. Jadi itu ya secara ekonomis dan secara sosial itu juga sangat menguntungkan bagi si penulis gitu. Nanti itu teman-teman, kenapa si koneksi emosional pembaca itu bisa terkait dengan sebuah novel ya, karena si pembaca itu terkait emosinya dengan tokoh ya, dengan karakter dari sebuah novel gitu. Itu jadi sebagai jangkarnya, sebagai pengaitnya emosi tersebut, antara emosi seorang emosi pembaca dengan novel itu ya melekat kepada tokoh ya, kepada karakter dari novel tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, fungsi ketiga dari sebuah karakter ataupun novel sebuah novel adalah menciptakan koneksi emosional ya antara pembaca dengan novel yang dibaca tadi gitu. Yang keempat adalah menggambarkan setting atau atmosfer ya teman-temannya. Jadi dengan adanya interaksi antara tokoh-tokoh di dalam novel tadi ya bisa membentuk atmosfer cerita dari novel tadi ya. Ya balik-balik lagi nih teman-teman ya, novel Istri Saliha kan ini adalah interaksi antara suami istri Adini dan Adrian ya. Mereka ya waktu mereka masih dekat dengan dunia malam, waktu mereka masih dekat dengan alkohol ya, kehidupan keluarga mereka ya penuh konflik ya, penuh dengan ketegangan gitu, penuh dengan pertentangan itu, sehingga yang membuat atmosfer yang menegangkan ya, atmosfer yang sangat mencekam dalam kehidupan rumah tangga si Adini dan Adrian. Tapi akhirnya ketika mereka bergerak untuk hijrah, bergerak menjadi lebih baik lagi, atmosfer kehidupan rumah tangga Adini dan Adrian itu berubah ya, dari yang tadi yang mencekam, tadinya tanda petik mengerikan gitu kan, jadi membahagiakan, menyenangkan, menenangkan hati gitu. Jadi itu teman-temannya, si karakter itu bisa menentukan apakah satu setting peristiwa ataupun tempat ataupun juga situasi sebuah novel itu
berubah dari satu titik ke titik yang lain, yaitu yang menggerakkan itu adalah si tokoh ataupun karakter novel tadi gitu. Jadi itu teman-teman dia 4 fungsi dari sebuah karakteran ataupun tokoh dari sebuah novel ya. Yang pertama adalah menggerakkan plot, menggerakkan alur cerita. Kemudian yang kedua adalah membangun tema. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan koneksi emosional ya antara pembaca dengan novel yang dibacanya. Dan yang keempat adalah menggambarkan setting dan atmosfer dari novel tersebut ya. Itu yang bisa dibentuk ataupun digerakkan oleh si tokoh ataupun karakter dari novel tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita membahas agak sedikit lebih teknis ya, agak lebih detail, yaitu bagaimana teknik kita melakukan penggambaran karakter ya teman-teman. Jadi kan ya karakter itu saya bilang tadi kan tokoh dari sebuah novel ya, baik tokoh utama, tokoh pelengkap ataupun tokoh figuran, tokoh pendukung saja, kan itu harus digambarkan oleh si penulis ya dalam novelnya gitu dengan berbagai macam cara. Nah ini ada beberapa teknik dalam menggambarkan karakter ataupun pentokohan dari sebuah novel teman-teman. Yang pertama itu adalah deskripsi fisik ya. Jadi misalnya si penulis itu menggambarkan misalnya si Budi misalnya dia seorang yang pemberani, dia mempunyai badan yang besar, badannya gempal, kemudian six pack gitu kan, kemudian dia mempunyai misalnya otot-otot tubuhnya kelihatan gitu kan. Jadi dan nanti akan untuk tujuannya apa? Mungkin menggambarkan bahwa si Budi adalah tokoh yang disegani, ditakuti di sebuah kampung, di sebuah wilayah gitu kan. Jadi ya dengan menggambarkan bagaimana fisik ataupun deskripsi fisik dari si Budi tadi ya, kita sudah bisa tahu nih bahwa si Budi itu pasti orang yang disegani, ditakuti ya, karena ya pada umumnya kan orang yang memiliki fisik yang seperti itu adalah orang yang disegani di suatu masyarakat gitu. Itu yang pertama ya teman-teman ya, teknik menggambarkan karakter bisa dengan menggambarkan deskripsi fisiknya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dialog ya teman-teman. Jadi dialog itu bisa menunjukkan bagaimana kepribadian, hubungan dan juga motivasi dari tokoh-tokohnya ya. Misalnya seorang tokoh yang suka marah-marah dalam sebuah novel, tentu dia akan nanti menggambarkan dirinya sebagai pemarah, ataupun tokoh yang justru selalu lembut dalam berbicara, kemudian berbicaranya selalu bijaksana, kemudian selalu memberikan nasihat kepada orang lain ya, tentu dia akan menggambarkan bahwa si tokoh itu adalah tokoh yang baik, tokoh itu tokoh yang disegani gitu ya, tokoh itu yang dihormati gitu. Karena kan biasanya orang dihormati itu adalah orang yang baik ya, orang yang dianggap baik di suatu masyarakat. Jadi bisa juga lewat dialog ya ditujukan bagaimana bijaksananya, bagaimana baiknya orang itu gitu. Nah, kemudian penggambaran karakter berikutnya bisa dilakukan dengan tindakan yang teman-teman ya tadi, misalnya bagaimana kita menunjukkan seorang tokoh dalam sebuah novel itu berani, suka nolong orang yang mungkin tanpa banyak dialog, tanpa banyak narasi, langsung ceritakan bagaimana si tokoh itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang terbakar dan menyelamatkan temannya yang terjebak dalam ruangan tersebut. Itu kan tanpa menunjukkan banyak kata sudah bisa menunjukkan bahwa si tokoh ini adalah tokoh yang berani dan suka nolong orang gitu. Jadi itu melalui tindakan yang teman-temannya menggambarkan karakter ataupun pentokohan dari novel tadi gitu. Nah, bisa juga lewat pikiran dan juga perasaan ya teman. Jadi misalnya seorang yang suka memikirkan orang lain, suka prihatin terhadap penderitaan orang lain, suka mencari cara supaya orang lain itu tidak menderita, orang lain itu keluar dari masalahnya yang menghadapinya, itu kan berarti kan ya kita bisa menebak bahwa orang ini adalah orang yang punya empati tinggi, orang yang suka menolong orang lain, orang yang hatinya lembut, hatinya itu perasa gitu kan. Nah, jadi hanya dengan menggambarkan bagaimana pikiran atau perasaan dari si tokoh itu, kita bisa menilai itu bagaimana si tokoh tadi itu ya karakternya itu seperti apa gitu. Jadi itu ya teman-teman, pikiran dan perasaan juga bisa menggambarkan karakter dari tokoh di sebuah novel gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah interaksi dengan karakter lain ya teman-teman ya. Saya bilang tadi misalnya tokoh yang suka marah-marah, suka konflik dengan orang lain, ya itu kan tanpa kita harus si penulis itu menjelaskan panjang lebar, ya sudah bisa tahu tuh bahwa di tokoh ini adalah tokoh yang memang tokoh tanda petik public enemy ya, tokoh yang dibenci ataupun tidak disukai oleh lingkungannya gitu. Jadi itu hanya dengan bagaimana menggambarkan interaksi si tokoh itu dengan tokoh-tokoh lain dalam novel tadi gitu. Jadi itu teman-teman, ada 5 cara bagaimana menggambarkan karakter ataupun pentokohan dari sebuah novel teman-teman ya. Bisa lewat deskripsi fisik ya, menunjukkan bagaimana fisik si tokoh tersebut. Yang kedua adalah melalui dialog ya, bagaimana tokoh tersebut berdialog. Kemudian yang ketiga adalah melalui tindakan ya, bagaimana tokoh tersebut itu bertindak dalam suatu adegan ataupun dalam suatu cerita di sebuah novel. Kemudian
pikiran. Yang keempat adalah pikiran perasaannya, bagaimana tokoh tersebut berpikir dan mempunyai perasaan tertentu dalam sebuah novel. Yang terakhir adalah interaksi dengan karakter lain. Semuanya itu adalah bisa kita menggambarkan teknik bagi kita menggambarkan bagaimana karakteran atau penokohan dari novel, dari tokoh novel tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, apa namanya, cara ataupun metode untuk menampilkan penokohan dari sebuah novel ya, di kurang lebih itu. Nah sekarang tadi kita sudah bahas ya teman-teman, sudah bahas banyak hal terkait dengan penokohan ya, dari penokohan dari sebuah novel. Nah sekarang yang akan kita ini teman-teman kita jelaskan lebih lanjut itu adalah bagaimana, tadi kan kita udah paham ya bagaimana fungsi sebuah karakter atau penokohan dari sebuah novel, kemudian bagaimana itu bisa memperkuat novel, bisa membuat novel itu menarik. Nah sekarang bagaimana cara agar karakter ataupun penokohan yang kita buat dalam sebuah novel itu sebenarnya karakter yang kuat ya, karena hanya dengan karakter novel yang kuat bisa membuat novel tersebut jadi kuat, dan novel itu menjadi kuat akan menyebabkan pembaca tertarik membaca novel kita sampai selesai gitu. Nah ada beberapa cara ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai penulis ya, terutama penulis pemula untuk membuat penokohan yang kuat dari sebuah novel gitu. Yang pertama adalah latar belakang yang kaya teman-teman. Jadi terutama kalau untuk tokoh utama ya, kita tidak harus menjelaskan secara detail gitu. Misalnya latar belakang hidup dari tokoh tersebut, latar belakang keluarganya seperti apa, pendidikannya seperti apa, kemudian pergaulannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, perasaannya seperti apa, bagaimana dia berinteraksi dengan orang seperti apa. Kita harus jelaskan secara detail teman-teman ya, di awal novel terutama gitu. Jadi latar belakang yang kaya, yang kompleks itu akan membuat si tokoh tersebut jadi kuat ya. Karena apa ya? Karena kita bisa menggambarkan tokoh itu sebagai tokoh yang kuat dengan latar belakangnya yang kuat gitu. Jadi itu ya teman-teman harus bisa membuat latar belakang yang kuat dari tokoh, terutama tokoh utama ya, tokoh utama. Itu kita harus bisa menampilkan karakter yang kuat. Syukur tokoh-tokoh yang lainnya, tokoh pendukung, tokoh pelengkap itu juga teman-teman bisa gambarkan cukup detail ya latar belakang dari masing-masing tokoh tersebut gitu. Nah kemudian yang kedua adalah motivasi yang jelas ya teman-teman. Nah terutama lagi-lagi motivasi dari tokoh utama ya teman-teman. Misalnya ya lagi-lagi novel Isi Saria teman-teman, jadi bagaimana motivasi mereka untuk berubah, bagaimana motivasi mereka untuk meninggalkan dunia kehidupan malam, meninggalkan alkohol, itu kan adalah menunjukkan motivasi bahwa mereka itu ingin menjadi lebih baik ya, mereka ingin memperbaiki hubungan keluarga mereka, Adi dan Adrian sebagai suami istri itu menjadi lebih baik ya, dengan mereka berusaha hijrah ya, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah itu motivasi itu harus, kalau bisa kita bisa tunjukkan jelas dalam novel, yaitu dalam novel ini misalnya ya, berarti ini membuat tokohnya dikuat ya temennya, tokoh yang sangat terkait dengan tema novel ini dalam novel hijrah, yaitu bisa diperkuat oleh itu tadi ya, dengan adanya motivasi yang jelas dari tokoh-tokoh novel ini gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatan teman-temannya. Jadi tokoh yang kuat itu bukan berarti tokoh yang sempurna gitu ya. Kita bicara misalnya Superman gitu ya, Superman itu ya si Clark Kent itu kan teman-teman ya, tokoh yang baik, tokoh yang ramah, tokoh yang suka menolong, tapi juga kuat, punya kekuatan yang luar biasa, bla 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 segala macam gitu. Jadi kan itu benar-benar tokoh yang perfect ya. Jadi itu sebetulnya nggak kuat ya teman-temannya, itu bukan tokoh yang kuat gitu ya. Mungkin si Superman itu kuat ya karena ya, nah dia bercerita mengenai makhluk alien gitu kan, jadi ya sehingga menjadi kuat gitu. Tapi kalau seandainya si Superman itu orang manusia biasa saja, dia ditunjukkan kekuatannya saja, kesempurnaannya saja, itu bisa jadi nggak menarik ya teman-teman ya. Justru dengan kalau kita menampilkan kelebihan dan kekurangan dari tokoh tersebut secara seimbang, kita malah bisa membuat tokoh yang kuat, yang ketimbang kita hanya menonjolkan kekuatan saja dari tokoh tersebut gitu. Jadi saya akan jelaskan teman-temannya, ada beberapa novel Indonesia seperti misalnya ini ya novel Dilan gitu kan yang difilmkan, itu sebetulnya banyak dikritisi teman-temannya. Walaupun mungkin terkenal, walaupun mungkin populer ya, tapi novel itu sebetulnya banyak dikritisi oleh kritisi novel. Karena apa? Dia sangat menampilkan sosok si Dilan dan pacarnya tadi itu sosok yang sangat sempurna gitu ya, dengan sedikit kelemahan gitu. Jadi sehingga ya sebetulnya yang membuat novel itu tidak menarik gitu ya, hanya karena populer saja gitu kan. Yang mungkin juga karena filmnya menampilkannya bintang yang ganteng, bintang yang cantik, sehingga film itu populer gitu. Sama lah ya dengan catatan si Boy, kalau teman-teman ingat kan, itu kan sangat sempurna sekali kan, udah kaya, tidak sombong,
kuat, bela diri, kemudian juga suka nolong orang, pintar, cerdas dan segala macam. Itu sebetulnya bukan penokohan yang kuat ya teman-teman ya. Ya lagi-lagi budaya populer yang membuat novel dan juga film catatan Sipho itu menjadi menarik, menjadi populer gitu. Tapi bukan berarti itu tokoh yang kuat gitu. Seandainya dia tidak difilmkan, mungkin ya orang akan membaca sambil lalu ya, karena ya itu tadi terlalu sempurna menampilkan tokoh gitu ya. Justru dengan adanya kelemahan dan kekuatan dari tokoh, sebuah novel itu yang membuat si tokoh itu kuat ya dalam novel tersebut gitu. Jadi itu yang keempat adalah perkembangan karakter ya teman-teman ya. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau tokoh yang dinamis yang berkembang karakternya dari bab 1 sampai bab terakhir novel tadi, bab 9 misalnya, itu tokoh tersebut akan menjadi kuat ya. Beda kalau kita membuat karakter yang statis ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 9 tokohnya ya sifatnya gitu-gitu aja, nggak ada yang perubahan gitu ya. Ya tentu akan membosankan novelnya ya. Kalau tidak tokoh utama mungkin nggak masalah ya, tokoh pelengkap apalagi cuma sekedar figuran, sifatnya karakter yang nggak berubah nggak masalah. Tapi kalau sebuah tokoh utama ya harus ada perkembangan karakter gitu kan. Jadi perkembangan karakter ataupun karakter arc tersebut adalah hal penting juga ya dalam membuat sebuah tokoh novel itu menjadi tokoh yang kuat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dialog yang realistis ya teman-temannya. Ya saya bilang tadi, dalam sebuah novel itu kan dialog itu adalah unsur yang sangat penting ya selain narasi dalam sebuah novel. Nah, dialog itu juga harus realistis ya teman-temannya. Jangan seorang yang mau berani tapi selalu digambarkan dia berdialog dengan ramah, dia berdialog dengan lembut, dengan ini tanda petik menye-menye gitu kan. Itu berarti kan tidak realistis ya, tidak menggambarkan sifat beraninya. Atau justru sebaliknya, tokoh yang penakut tapi kemudian digambarkan dia berdialog seolah-olah dia punya percaya diri yang kuat, punya percaya diri yang besar. Itu kan berarti kan tidak realistis ya. Makanya ya tokoh yang kuat ya bisa harus digambarkan secara realistis juga dalam novel tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan dan keputusan teman-teman. Jadi bagaimana mereka bertindak dan memutuskan sesuatu itu juga membuat novel itu menjadi kuat gitu. Misalnya ya dalam novel ini ya itu tadi ya teman-teman ya, ketika Adi dan Adrian itu akhirnya setelah mereka nyaris bercerai, ya karena mereka hidup dengan sepasang suami istri tapi hidup dengan dunia malam, dengan alkohol, tapi akhirnya mereka berani memutuskan untuk mereka berubah sikap gitu. Mereka meninggalkan semua kehidupan buruk mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Itu kan ya karena mereka berani melakukan tindakan dan keputusan yang drastis, yang besar seperti ini, dan dengan segala macam konsekuensi dan resikonya. Seperti misalnya si Adrian harus keluar dari pekerjaannya di perusahaan minuman alkohol misalnya kan, dan harus menerima pekerjaan lain dengan gaji yang jauh lebih rendah, fasilitas yang lebih rendah. Yaitu justru menunjukkan kekuatan ya dari si tokoh Adrian di dalam novel ini, dan juga tokoh Andini gitu. Jadi itu teman-temannya, tindakan dan keputusan juga bisa memperkuat sebuah tokoh dari sebuah novel gitu. Nah, kemudian selanjutnya konflik internal dan eksternal teman-temannya. Ya saya bilang dalam sebuah novel itu konflik itu adalah ibarat garam dalam sebuah sayur ya. Mungkin garam tidak perlu banyak-banyak dalam sayur, tapi kalau tidak ada garam sama sekali dalam sayur ya sayur tersebut akan menjadi hambar gitu kan. Nah, seandainya kebanyakan sayur juga sayur tersebut jadi asin. Makanya dalam jumlah kecil, jumlah tertentu ya kita harus memasukkan sayur ya dalam sebuah memasukkan garam dalam sebuah sayur gitu supaya sayurnya menjadi enak, gurih gitu. Nah, sama dengan sebuah novel harus ada konflik ya dalam takaran yang pas ya, takaran yang tepat gitu ya. Makanya semakin si penulis bisa menempatkan konflik internal dan eksternal dalam novel tersebut secara pas, itu bisa memperkuat penokohan ataupun karakter dari novelnya tadi gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi fisik yang menonjol teman-teman. Saya bilang tadi, kadang kita ingin menunjukkan seorang yang berani, seorang yang disegani, seorang yang ditakuti ya. Itu adalah orang yang ini teman-teman, orang yang misalnya kuat badannya, sipek badannya, kemudian tinggi, besar, gempal gitu kan. Nah, itu jadi itu bisa memperkuat juga ya penokohan dari sebuah novel gitu. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah karakter yang kuat ya dari sebuah novel ya, sehingga akhirnya ya bisa memperkuat novel yang memperkuat novel tersebut ya, karena adanya karakter yang kuat tadi ya gitu. Jadi itu, nah ada beberapa teman-teman, ada 7 ya. Yang pertama itu adalah latar belakang yang kaya ya. Kita membuat latar belakang yang kompleks dari tokoh ya, terutama tokoh utama dari novel kita tadi, itu akan memperkuat tokoh ataupun karakter dari novel tadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi yang jelas. Jadi apa yang menggerakkan si tokoh utama dalam novel tadi dalam bertindak, berpikir, yaitu
juga akan memperkuat si penokohan ataupun peran dari novel tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan dan kekuatannya. Kita harus menunjukkan si tokoh tadi, karakter dalam novel tadi itu adalah tokoh yang seimbang ya antara kelemahan dan kekuatan, ya kan. Tokoh yang terlalu super ya, terlalu baik ataupun terlalu buruk itu tuh justru akan membuat tokoh tidak menjadi kuat ya. Kita harus seimbang antara kelemahan dan kekuatan dari si tokoh tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dalam sebuah novel kita harus menjelaskan perkembangan karakter dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, dari satu bab ke bab yang lain. Itu dengan adanya perkembangan karakter dari si ataupun tokoh dari novel kita tadi itu justru akan memperkuat si tokoh ataupun karakter novel kita ya. Kemudian yang selanjutnya dialog yang realistis teman-teman. Jadi dialog itu harus realistis ya, sesuai dengan bagaimana karakter ataupun tokoh kita ya, dia berdialog yang sesuai dengan seharusnya dari sikap karakter ataupun juga pandangan ataupun juga situasi dari si tokoh ataupun karakter tadi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan dan keputusan teman-teman. Jadi bagaimana si tokoh sebuah novel itu bertindak ataupun mengambil keputusan dalam saat-saat yang penting, dalam saat-saat yang genting, itu juga akan semakin memperkuat penokohan ataupun karakter dari novel tadi gitu. Dan yang selanjutnya yang ketujuh adalah konflik internal dan eksternal teman-teman. Jadi jika si penulis bisa menempatkan si karakter tersebut secara pas dalam konflik yang ada dalam novel, itu akan semakin memperkuat si penokohan ataupun karakter dari novel tadi gitu. Dan yang terakhir adalah deskripsi fisik yang menonjol, deskripsi fisik yang menonjol teman. Jadi dengan adanya fisik yang menonjol dari seorang tokoh ataupun karakter dan ditunjukkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk kata-kata, itu ya akan semakin memperkuat ya dari si karakter ataupun tokoh novel tadi ya, terutama untuk karakter ataupun tokoh novel utama gitu. Jadi itu ya teman-teman, cara untuk bisa membuat karakter ataupun penokohan yang kuat ya dari sebuah novel ya, terutama khususnya untuk karakter utama, karena tokoh ataupun karakter utama itu adalah akan menjadi penggerak ataupun menjadi inti dari sebuah novel gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih. Nah sekarang apa sih yang perlu kita lakukan ataupun harus kita hindari ketika kita ingin membuat sebuah karakter dalam sebuah novel ya, karakter yang kuat gitu tentunya. Do and dance itu ada beberapa macam ya teman-teman ya. Kalau hal yang perlu dilakukan atau hal yang harus dilakukan atau do's ya, sesuatu yang do's ya, sesuatu yang harus dilakukan, doing ya, itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah do research gitu. Jadi ya teman-teman harus melakukan riset ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggambarkan misalnya karakter seorang yang pemberani ya, teman-teman harus riset tuh bagaimana seorang pemberani itu bersikap dalam hidupnya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia berdialog dengan orang lain. Itu teman-teman harus riset ya. Apalagi mungkin kalau karakter yang sifatnya khusus ya, teman-teman ingin meneliti karakter misalnya seorang pasukan pengamanan presiden misalnya gitu kan, cerita mengenai novel pasukan pengamanan presiden ya, teman-teman harus riset tuh ya, entah bagaimana caranya, apa punya teman yang jadi pas pampres ataupun punya teman yang punya akses ke bagaimana cara bertindak seorang pas pampres. Itu teman-teman harus melakukan riset ya, sehingga teman-teman akhirnya bisa menggambarkan karakter pas pampres ataupun secret service yang kuat, yang berani, yang handal, yang hebat ya dalam novel teman-teman gitu kan. Jadi itu teman-teman harus melakukan riset ketika teman-teman ingin membuat karakter atau menentukan karakter tertentu, penokohan tertentu dari novel yang teman-teman ingin tulis itu ya. Kemudian yang kedua adalah do develop backstory ya teman-teman. Jadi saya bilang tadi, kita harus bisa menggambarkan latar belakang dari tokoh, terutama tokoh utama kita secara lengkap ya, baik dari lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan, latar pikirannya bagaimana, perasaannya gimana, tindakannya bagaimana emosionalnya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, dan segala hal terkait dengan tokoh tersebut, terutama tokoh utama, kita harus bisa menggambarkannya secara detail ya, sehingga kita nanti bisa membuat ataupun membentuk tokoh yang kuat dari novel tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah do show, don't tell ya. Jadi seringkali kita bisa menunjukkan tokoh kita itu tanpa harus kita banyak berkata-kata ya. Ya misalnya itu tadi gitu, kita ingin menampilkan tokoh yang pemberani, tokoh yang suka menolong orang, tokoh yang tidak pamrih dalam menolong orang, yang kita langsung tidak perlu berkata-kata banyak, kita cuma langsung menunjukkan, oh si Budi segera lari ke dalam ruang yang terbakar dan kemudian menyelamatkan si Roni gitu dari ruangan terbakar dengan selamat sampai keluar ruangan tersebut. Nah, itu kan kita tanpa berbanyak menunjukkan, oh si Budi itu orang yang baik, si Budi itu orang yang suka menolong, orang yang sangat pemberani, orang yang tidak hitungan dalam menolong. Tanpa kita harus berkata seperti itu ya, kita udah bisa langsung
menunjukkan ya bahwa si Budi itu ya seperti itu melalui tindakan yang dilakukan. Jadi tanpa kita harus banyak berkata, kita hanya menunjukkan saja apa yang dilakukan oleh Budi, ya kita bisa menggambarkan bagaimana karakter ataupun bagaimana penokohan dari si Budi tadi gitu. Jadi itu teman-temannya, do show, don't tell gitu. Kemudian yang keempat adalah do create relatable character teman-teman. Jadi kita harus buat karakter yang saling berhubungan dengan kisahnya. Misalnya ya, kalau kita ingin menceritakan seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang sangat solutif dalam menyelesaikan masalah, ya kita harus related ya bahwa dia adalah orang berpendidikan gitu. Jangan orang kita tidak menggambarkan dia sebagai orang tidak berpendidikan, orang yang mungkin tidak pintar, kemudian juga mungkin agak bodoh, tapi kemudian nanti digambarkan sebagai tokoh yang sangat solutif terhadap suatu masalah besar. Itu kan berarti kan nggak related ya teman-temannya karakter ya. Makanya kita harus melakukan relatable ya karakter ya. Kalau kita ingin menggambarkan tokoh yang sangat solutif ya kita harus menunjukkan dia relatif bahwa dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya karakter yang baik, dia punya adab yang baik gitu, sehingga dia bisa menjadi tokoh yang solutif dalam sebuah masyarakat. Jadi teman-teman ya, do create a relatable character ya. Jadi kita harus mengkreasi harus ada membuat karakter yang saling berhubungan dengan antara satu titik pada satu novel dengan titik cerita yang lain ya. Jadi konsisten gitu menggambarkan karakteran novel tadi. Nah, kemudian selanjutnya do allow growth ya teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi, sebuah tokoh itu kan menjadi menarik kalau dia berkembang sepanjang novel. Jadi dari bab 1 novel misalnya sampai bab terakhir ya, misalnya katakan bab 9 itu si tokoh itu selalu mengalami perkembangan gitu. Seperti novel ini si Saliha kan seorang yang dekat dengan dunia malam, dengan alkohol, akhirnya bergerak menjadi orang yang baik ya. Seorang menjadi istri Saliha gitu, sesuai dengan syarat-syarat ataupun sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam gitu kan. Bagaimana menjadi istri yang Saliha itu kan berarti kan ada perkembangannya dari seorang wanita yang dekat dengan hidup dunia malam dengan alkohol, akhirnya jadi wanita yang baik dan jadi istri Saliha. Itu kan berarti kan ada perkembangannya, ada do allow growth gitu. Jadi itu teman-temannya hal yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat karakter yang kuat dalam sebuah novel, penokohan yang kuat dalam sebuah novel. Yang pertama adalah do research. Kita harus melakukan riset ya, tokoh yang kita lakukan tokoh yang akan kita buat dalam sebuah novel itu apa. Nah, kita harus riset bagaimana tokoh tersebut ya berdasarkan kenyataannya seperti apa gitu di dunia nyata gitu. Kemudian yang kedua adalah do develop backstory. Artinya kita harus menggambarkan latar belakang tokoh tersebut secara lengkap, secara detail ya, sehingga kita bisa membuat tokoh yang kuat juga gitu. Yang ketiga adalah do show don't tell. Jadi artinya kita tidak harus menggambarkan si tokoh tadi dalam kata-kata ya, bisa jadi dengan pikirannya, dengan tindakannya, dengan perasaannya saja kita bisa menunjukkan bagaimana si tokoh tadi gitu. Jadi tidak semuanya harus detail ya, tapi semua itu harus di show, ditunjukkan gitu. Jadi do show don't tell. Kemudian yang keempat adalah do create relatable character teman-teman. Jadi kita harus membuat karakter penokohan kita itu saling terkait dari satu peristiwa yang lainnya, konsisten gitu. Jadi tidak berubah-ubah. Dan yang kelima adalah do allow growth. Artinya kita harus membuat penokohan ataupun karakter dari novel kita itu selalu berkembang ya, dari waktu ke waktu, dari satu titik novel ke titik novel yang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih apa yang kita lakukan ketika kita ingin membuat karakter ataupun penokohan yang kuat dari sebuah novel gitu. Nah sekarang don'ts-nya seperti apa ya, apa yang harus kita hindari ketika kita ingin membuat sebuah karakter yang kuat dalam sebuah novel gitu. Pertama adalah don't stereotype teman-teman. Jadi kita sering menggambarkan stereotype kan, kalau dia ini orang dari desa berarti orang apa sih seperti ini, orang desa gitu misalnya, lugu dan macam-macam, atau dia orang dari kota, orang kota itu pasti sombong, orang kota itu pasti egois. Itu kan berarti kan stereotype ya. Tidak semua orang kota seperti itu, tidak semua orang desa seperti itu ya. Makanya kita jangan stereotype ketika kita ingin membentuk penokohan satu tokoh ya. Walaupun kita ingin menceritakan membuat tokoh seorang desa yang baik ya nggak masalah gitu. Kita jangan orang desa mana bisa baik atau orang desa mana bisa pintar, itu nggak bisa. Itu stereotype yang salah ya. Kita harus bisa membebaskan kita dari pandangan seperti itu, dan kita harus bisa membentuk karakter kita terlepas dari pandangan negatif ataupun dari stereotip yang ada di masyarakat gitu ya. Itu yang pertama ya, don't stereotype ya, ketika kita membuat ataupun menentukan penokohan ataupun karakter dari sebuah novel gitu. Yang terakhir, don't overload with detail teman. Ya tadi saya bilang ya, kalau untuk do-nya kita harus menggambarkan latar belakang yang lengkap ya, yang kompleks dari tokoh, tapi jangan terlalu detail juga ya teman-teman ya. Kita hanya menjelaskan secara detail yang terkait dengan alur-cerita kita gitu. Misalnya kita ingin menceritakan tokoh utama yang suka nolak orang yang baik ya, kita tonjolkan kebaikannya saja gitu kan. Jangan kita tonjolin misalnya orangnya tuh suka ngorok kalau tidur misalnya, maaf ya teman-teman ya kalau ada seperti itu. Nah
kan orang mendekor itu tuh nggak ada hubungannya dengan orang itu baik atau tidak kan gitu. Jadi kita nggak perlu harus menjelaskan misalnya di orang itu suka mendengkur ya, karena nggak ada hubungannya gitu dengan alur cerita novel. Jadi ya kita ini ya, don't overload with detail ya, detail-detail yang nggak perlu jangan kita masukkan dalam kita menggambarkan latar belakang dari tokoh ataupun karakter yang sedang kita buat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah don't make perfect characters atau temennya. Itu tadi teman-teman, kita jangan membuat tokoh yang selalu sempurna ya, tokoh yang terlalu baik ataupun justru sebaliknya tokoh yang terlalu jelek ya gitu. Setiap manusia itu pasti punya kebaikan, punya kejelekan, punya keunggulan, punya keburukan kan. Itu yaitu kita harus membaca seimbang. Justru itu akan membuat penokohan ataupun karakter yang menarik ya dari sebuah novel. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah don't ignore minor characters ya teman-teman ya. Jadi ya walaupun mungkin tokoh, bahkan tokoh tokoh figuran sekalipun mungkin tidak terlalu penting dalam sebuah novel ya. Bukan berarti kita tidak harus menggambarkan si tokoh itu dengan agak detail ya. Tetap kita harus menjelaskannya cukup detail, agak detail walaupun tidak sedetail tokoh utama, tapi ya tetap kita tidak abaikan mereka juga ya, tokoh figuran itu. Jadi itu sebab akan memperkaya ataupun memperkuat kekuatan dari si tokoh utama ataupun karakter utama dari novel tadi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah don't be inconsistent ya teman. Jadi ya kalau kita ingin menceritakan suatu tokoh, sebuah novel dari awal sampai akhirnya kita harus konsisten dengan sifatnya gitu. Kalaupun dia berubah, yaitu berubah itu karena ada alasan tertentu, ada motivasi tertentu. Misalnya di novel ini tadi ya teman-teman ya, si Andi dan Adrian tadi yang mereka dekat dengan dunia malam, tadi yang mereka dekat dengan kehidupan alkohol sebagai sepasang suami istri, akhirnya mereka meninggalkan kehidupan malam, meninggalkan alkohol, mendekat kepada Tuhan, lebih baik kepada masyarakat. Itu kan berarti ada perubahannya. Kalau perubahan itu motivasinya karena mereka ingin menjadi hijrah, mereka lebih baik. Kalau itu nggak apa-apa ya teman-temannya, tapi jangan tiba-tiba dia berubah jadi baik tanpa ada motivasi apapun. Itu kan berarti nggak konsisten gitu. Jadi itu ya teman-teman, hal-hal yang harus dihindari ataupun don'ts ya ketika teman-teman ingin membentuk karakter yang kuat ataupun membentuk penokohan yang kuat dari novel, karakter dari novel teman-teman gitu. Yang pertama don't stereotype ya, jadi teman-teman jangan terjebak oleh stereotype ya, pandangan negatif yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah don't overload with details. Teman-teman jangan masukkan detail-detail yang tidak terkait langsung dengan novel ya. Kita membuat karakter kita tuh punya latar belakang yang detail lengkap, tapi ya tetap terkait dengan novel ya, jangan hal-hal tidak terkait dengan novel kita masukkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah don't make a perfect characters ya, jadi artinya kita ya harus imbang lah, setiap orang itu pasti punya plus minusnya, punya kekuatan, punya kelemahan, itu harus kita tampilkan, jangan terlalu bagus ataupun terlalu jelek, itu menjadi justru membuat tokoh teman-teman itu tidak kuat gitu. Kemudian yang selanjutnya don't ignore minor characters atau menjadi ya walaupun mungkin tokoh pelengkap, tokoh figuran itu tidak terlalu penting dalam novel, tapi tetap harus kita gambarkan juga ya latar belakangnya, jangan kita abaikan seolah-olah mereka nggak ada gitu, karena ya tetap bagaimanapun mereka itu bisa memperkuat karakter ataupun tokoh utama dari novel kita tadi gitu. Kemudian yang kelima adalah don't be inconsistent ya, dan artinya kita harus konsisten menggambarkan perkembangan karakter ataupun tokoh novel kita itu dari awal sampai akhir novel kita gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih hal-hal yang harus perlu kita lakukan, kita hindari ya ketika kita ingin membuat sebuah karakter yang kuat dari sebuah novel gitu. Nah, sekarang ini tantangan bagi penulis pemula ya teman-teman ya. Terutama kita penulis novel pemula ya, bagaimana sih supaya kita bisa membuat karakter yang kuat, bagaimana kita bisa mengkreasikan karakter yang menarik bagi pembaca. Ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus banyak membaca novel ya teman-teman ya. Dengan teman-teman membaca novel dari penulis lain ya, teman-teman bisa melihat bagaimana penulis ini menggambarkan penokohannya dari novelnya, penulis itu menggambarkan penokohan dari novelnya. Jadi teman-teman bisa belajar ya dari kekuatan dan kelemahan masing-masing novel tadi, masing-masing penulis tadi. Jadi teman-teman harus banyak baca novel. Kemudian teman-teman harus tulis profil karakter ya teman-teman. Saya bilang tadi, teman-teman ketika ingin menentukan tokoh sebuah novel, terutama tokoh utama ya teman-teman, teman-teman itu harus tentukan latar belakang seperti apa, keluarganya seperti apa, pendidikannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, perasaannya seperti apa, emosinya seperti apa, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan orang seperti apa. Ini secara detail ya, jadi teman-teman harus buat profilnya. Jadi teman-teman harus berarti terus buat profil sehingga teman-teman secara otomatis bisa membuat karakter ataupun penokohan yang kuat dari novel teman-teman gitu. Yang selanjutnya latihan menulis karakter ya saya bilang tadi. Kita tuh pasti harus selalu belajar ya, caranya antara lain dengan latihan, dengan langsung something ya yang kita harus menulis. Jadi kita harus walaupun kita mungkin belum menulis novel, tapi
kita harus mulai belajar menulis karakter ya. Syukur itu bisa langsung kita terapkan ketika kita sambil menulis novel pertama kita misalnya atau novel kedua kita gitu ya. Nah, kemudian itu yang selanjutnya adalah gunakan feedback ya teman-teman. Jadi kita pasti harus menerima kritik ya, saran. Nah, kita harus bisa mengambil kritik yang membangun dan itu kita lakukan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Yang berikutnya adalah pelajari psikologi manusia teman-teman ya. Karena kalau kita bicara karakter penokohan sebuah novel, kita pasti bicara tentang manusia kan. Dan setiap manusia itu punya emosi, punya sikap, punya perasaan dan lain-lain. Nah, itu semua terkait dengan ilmu psikologi ya teman-teman. Makanya teman-teman ya paling tidak tahu lah ya ilmu psikologi dasar ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengembangkan karakter ataupun tokoh-tokoh teman-teman itu dengan lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya observasi orang sekitar teman-teman. Seringkali kita kalau kita ingin menulis penokohan yang orang-orang yang ada di sekitar kita, realitas kehidupan kita ya harus observasi ya. Mungkin apakah orang tua kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, atasan kita gitu kan, ataupun tetangga kita. Nah, kita bisa observasi dari mereka dan nanti bisa kita terapkan di dalam novel kita gitu. Yang selanjutnya adalah eksplorasi emosi ya teman-teman. Jadi ya teman-teman harus jadi tadi dengan teman-teman belajar psikologi, walaupun yang dasar ya teman-teman bisa mengeksplorasi emosi ya. Tiap orang kan macam-macam ya, ada emosi yang mudah meledak, ada yang emosinya tertahan, ada yang emosinya itu mungkin bisa dia abaikan, ada yang selalu overthinking, ada yang selalu galau. Nah, itu teman-teman harus belajar juga ya bagaimana emosi-emosi setiap orang melalui eksplorasi emosi. Mungkin dengan melihat teman-teman sendiri juga ya, bagaimana teman-teman melakukan eksplorasi emosi dari teman-teman sendiri gitu. Nah, itu yang selanjutnya teman-teman gunakan karakter dalam berbagai skenario. Jadi teman-teman ya tadi kan saya sarankan teman-teman itu banyak menulis berbagai karakter ya. Dengan teman-teman menulis berbagai karakter, otomatis ya teman-teman itu bisa melatih membuat berbagai skenario. Misalnya satu tokoh A, tokoh yang baik, tokoh yang kuat, tokoh yang berani, dia menghadapi situasi krisis, dia menghadapi situasi yang menyenangkan, menghadapi situasi yang romantis, menghadapi situasi yang menyedihkan. Itu kan bisa berbeda kan sikapnya teman-teman. Latihan juga ya bagaimana si satu orang karakter itu ataupun salah satu tokoh itu menghadapi berbagai macam karakter. Itu bisa berlatih dan nanti bisa diterapkan di novel teman-teman kalau teman-teman sudah terlatih gitu. Kemudian ya bisa jadi teman-teman juga baca buku perkembangan karakter. Jadi ada buku-buku khusus yang membahas mengenai bagaimana membuat karakter ataupun penokohan dari sebuah novel ya. Misalnya buku Karakter Development for Novelist oleh Angela Han gitu ya. Atau buku Creating Characters oleh Dwight Veiswen. Jadi buku-buku itu juga teman-teman bisa cari ya, entah di buku toko buku Indonesia ataupun toko buku internasional ya, buku online mungkin ada buku itu ya teman-teman. Kalau memang perlu bisa beli buku itu, baca buku itu sehingga teman-teman bisa lebih mengembangkan karakter dari novel teman-teman gitu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir teman-teman gabung dengan komunitas menulis ya teman-teman, itu akan lebih baik ya. Apakah itu komunitas online, komunitas offline, itu teman-teman karena sering berinteraksi dengan sama penulis, walaupun penulis pemula, teman-teman akan lebih terpacu untuk membuat karakter, membuat penokohan yang kuat dari novel teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih hal yang teman-teman perlu lakukan ketika teman-teman ingin bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis novel gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh teman-temannya dari mungkin teman-teman suka baca novel Indonesia ya, novel kekinian Indonesia, novel populer Indonesia. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh novel yang dia bisa membuat pekarakteran penokohannya kuat dalam novel tersebut dan apa alasannya. Demikian juga ada beberapa contoh novel populer Indonesia ya yang ternyata penokohannya oleh banyak kritikus, oleh banyak kritisi novel itu dianggap tidak baik ya, tidak kuat gitu. Dan alasannya apa? Nah, ya mungkin sebagian teman-teman sudah baca ya, karena ini adalah novel-novel yang sangat terkenal, novel-novel populer, novel-novel bestseller, sehingga ya teman-teman nanti bisa bandingkan nih kalau pernah baca novel-novel itu ya, oh berarti yang dimaksud dengan pekarakteran atau penokohan yang kuat dari novel-novel yang teman-teman tulis itu adalah seperti ini. Sementara sebuah novel dengan pekarakteran atau penokohan yang lemah itu ya seperti itu gitu ya teman-teman. Bisa dapat gambarannya ya, kurang lebih mana novel yang karakternya kuat, penokohannya kuat, dan mana novel yang pekarakteran ataupun novel Indonesia populer yang pekarakterannya ataupun penokohannya lemah ya. Nah, contoh dari novel-novel yang novel Indonesia populer ya yang ini yang mempunyai karakter yang kuat. Yang pertama adalah novel ini pasti teman-teman saya yakin udah pernah baca novelnya dan bahkan pernah nonton filmnya ya.
Jadi novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata gitu. Jadi karakter ataupun penokohan dari novel tersebut itu sangat kuat gitu ya. Apakah itu tokoh si Ikal ya, tokoh utama dari novel itu, dan juga tokoh teman-temannya gitu. Jadi karakternya sangat kuat, kemudian latar belakang masing-masingnya juga sangat kuat dan sangat beragam, motivasi dari masing-masing tokoh tersebut juga sangat kuat digambarkan gitu kan. Bagaimana mereka saling mendukung, saling berbagi emosi untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan sekolah. Ya kita tahu lah ya, di film ataupun di novel Laskar Pelangi itu ya situasinya sangat memprihatinkan, tapi mereka ingin berhasil dengan situasi seperti itu. Nah itu yang menjadikan novel Laskar Pelangi dari Andrea Hirata itu dianggap oleh banyak kritikus sebagai novel dengan karakterisasi penokohan pengkarakteran yang kuat ya dari novel tersebut gitu. Contoh yang kedua adalah novel Supernova dari Di Lestari ya. Saya rasa teman-teman juga pernah baca nih, novel yang sangat populer ya, sangat bestseller gitu. Jadi karakter Diva dan Ruben dan juga karakter-karakter lain dalam sebuah novel Supernova tersebut sangat kuat ya teman-teman ya, karena ya dia bisa membuat karakter dengan multi kompleks dan multidimensi yang sangat kuat ya, masing-masing punya latar belakang juga motivasi yang kuat gitu. Karena kan kita tahu ya novel Supernova itu kan masuk ke dalam novel novel fantasi ya, jadi novel yang penuh dengan kreativitas imajinasi. Nah itu disitulah si Di Lestari itu bisa membentuk karakter-karakter Diva ataupun Ruben dan tokoh lain itu tokoh yang kuat dengan motivasi dan latar belakang masing-masing yang beragam gitu. Dan juga ya alur ceritanya rumit ya, karena kan ini cerita fantasi, tentu si Di Lestari lebih bebas mengembangkan inspirasinya, imajinasinya, sehingga ya dia lebih bisa menggambarkan kerumitan, kekompleksan novel tadi dengan tokoh-tokoh yang kuat tadi. Jadi itu ya teman-temannya, tokoh yang novel kedua Supernova dari Di Lestari itu yang juga adalah contoh novel Indonesia populer yang kuat ya dalam membuat karakter atau penokohan dari novelnya gitu. Kemudian novel yang ketiga dari Di Lestari lagi ya teman-temannya, karena ya mungkin memang Di Lestari itu sangat kuat, sangat hebat ya dalam membuat pengkarakteran yang kuat ataupun penokohan yang kuat dari novelnya gitu. Nah, novel berikutnya dari Di Lestari adalah novel Perahu Kertas ya teman-teman. Itu teman-teman pasti pernah baca juga, novel ini sangat bestseller ya. Jadi dia bisa menampilkan karakter yang kuat dari Kugi dan dari Kugi dan Kenan ya teman-teman. Jadi si Kugi dan Kenan itu adalah tokoh yang sangat kuat yang berhasil dibentuk ataupun dikreasikan oleh si Di Lestari ya. Karena apa ya, antara Kugi dan Kenan itu punya karakter yang saling terkait ya dengan impian dan juga perjuangan yang mereka gitu. Jadi mereka punya keinginan, punya impian, dan bagaimana mereka berjuang itu sangat related ya. Jadi apa yang mereka impikan dan apa mereka lakukan, mereka ikhtiarkan itu sangat related, sehingga ya memperkuat jadi si tokoh Kugi dan Kenan tadi gitu. Termasuk juga bagaimana si Kugi dan Kenan tadi menghadapi konflik-konflik internal dan eksternal yang mereka hadapi dalam keseluruhan alur cerita novel tadi, itu menjadikan novel dari Di Lestari ini Perahu Kertas ini novel yang kuat ya teman. Jadi itu ada tiga novel ya teman-temannya yang sangat bisa menjadi contoh novel kekinian Indonesia yang sangat kuat menampilkan pengkarakteran ataupun penokohan dari novel dari tokoh-tokohnya. Nah, sekarang contoh novel kekinian Indonesia yang lemah teman-temannya. Lemah dalam artian bukan dalam artian popularitas, bukan dalam artian bestseller ya, tapi lemah dalam artian dia membuat pengkarakteran dari novelnya gitu. Nah, yang pertama seperti yang saya sebut tadi ya teman-teman, novel Dilan ya, novel Dilan dari P.D. Beck ya. Jadi novel Dilan itu kan menceritakan karakter Dilan dan Milea ya teman-teman. Ini oleh banyak kritikus novel sering dinilai sebagai pengkarakteran yang lemah gitu. Kenapa? Ya karena baik si Dilan ataupun Milea itu adalah tokoh yang digambarkan sangat sempurna gitu kan, sangat baik, sangat unggul dengan sedikit kelemahan saja gitu. Sehingga ya saya jelaskan tadi, tokoh novel yang kuat itu jika dia punya kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan yang seimbang gitu. Jadi antara kelemahannya dia dan kekuatannya itu seimbang gitu, bukannya yang terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Dan itulah kelemahan dari novel Dilan ya, dari P.D. Beck tadi ya. Karena tadi itu ya si tokoh Dilan dan Milea itu terlalu sempurna ya dalam sebuah novel ya, sehingga ya tidak realistis gitu kan. Ya mungkin ya kita jujur saja ya, apa bisa kita menemukan seorang Dilan dan Milea dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin 1 banding 1 juta, 1 banding 10 juta, mungkin 1 banding 1 miliar, 1 banding 100 juta gitu kan. Berarti nggak realistis kan dengan dunia nyata kita gitu. Nah, makanya ya tadi ya teman-temannya, walaupun novel ini sangat populer, sangat laris, filmnya juga sangat laris ya, tapi ya novel Dilan
saya mohon maaf ya, banyak kritikus menyatakan itu karakter Dylan dan Milea itu relatif lemah, bahkan sangat lemah ya dari novel tersebut gitu. Jadi itu ya teman-teman, contoh satu novel yang secara pekarakteran penokohan novel itu terbilang lemah gitu. Kemudian novel yang kedua yang novel kekinian Indonesia, novel populer Indonesia yang juga lemah ya, mempunyai kelemahan dalam pembuatan penokohan ataupun pekarakteran novel itu adalah novel Dear Nathan dari Eriska Febriani ya teman-teman. Jadi Dear Nathan dari Eriska Febriani ini karakter lemahnya adalah si tokoh Nathan dan Salma ya. Jadi tokoh Nathan dan Salma itu dianggap kurang kompleks ya. Jadi kurang, latar belakangnya kurang dijelaskan secara kompleks, kemudian perkembangan karakternya dari waktu ke waktu, dari bab ke bab itu juga kurang kompleks, dan tanda petik terlalu sederhana ya. Jadi ya mungkin bahasa rada agak kelasnya itu agak klise gitu. Jadi cerita itu agak klise, terlalu melodramatis gitu ya, terlalu ya tanda petik terlalu menye-menye gitu ya, tanpa eksplorasi psikologis yang mendalam gitu ya. Jadi ya motivasi dan inisiasi dari si tokoh-tokohnya, si Nathan dan Salma juga kurang terlihat gitu ya, sehingga otomatis ya, tokohnya itu menjadi ya tadi ya, menjadi klise, menjadi lemah, menjadi tidak kuat ya, karena ya tidak unsur-unsur yang menonjol tidak ada ya dari tokoh si Nathan dan Salma tadi. Ada mungkin ya, tapi mungkin tidak terlalu terlihat. Jadi ya teman-teman ya, novel kedua yang dianggap oleh banyak kritisi novel itu sebagai novel yang pekarakterannya lemah gitu ya. Jadi penokohannya itu lemah ya, novel Dear Nathan dari Eriska Febriani dengan karakter Nathan dan Salma ya yang dianggap lemah gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sekadar contoh saja bahwa ya novel kuat lemah itu bukan berarti secara market, secara pasar akan lemah juga, belum tentu ya. Ya contohnya si Dylan tadi kan, walaupun dia novel yang termasuk lemah secara karakteran, penokohan, tapi ya sangat laku di pasaran. Itu kan ya lagi-lagi balik ke selera pasar ya. Tapi kan kita ini sekarang dalam konteks berbicara bagaimana kita sebagai penulis pemula untuk membuat novel yang baik ya. Makanya saya contohkan nih tadi novel-novel yang memang baik secara karakteran, penokohannya kuat, dan novel yang kurang baik secara pekarakteran, penokohannya, terlepas apakah novel itu laris atau tidak ya, bestseller atau tidak gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya kita 1 jam seperempat ini sudah membahas mengenai penokohan ataupun karakter sebuah novel ya, bagaimana kita sebagai penulis pemula terutama bisa membuat karakter ataupun penokohan novel yang kuat dari novel kita, sehingga ya kita bisa membuat nantinya novel yang kuat ya. Novel yang kuat otomatis harapan kita bisa menarik minat pembaca gitu kan ya, secara tidak langsung itu bisa nanti ya mungkin bisa berharap kita menjadi bestseller ya, novel yang laku di pasaran gitu. Walaupun yang saya bilang tadi, tidak semua novel bagus itu laku di pasaran, tidak semua novel tanda petik jelek itu tidak laku di pasaran ya. Lagi-lagi itu tergantung rezeki ya teman-teman ya, dari Allah ya. Jadi tapi tetap kita kan tetap harus berusaha sebaik-baiknya membuat novel yang terbaik ya, termasuk dalam pekarakteran ataupun penokohan dari novel kita tadi gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-temannya penjelasan saya mengenai bagaimana kita membuat karakter ataupun penokohan yang kuat dari novel. Dan ini saya akhiri teman-temannya pembahasan mengenai pekarakteran ya. Untuk live berikutnya kita akan bahas lagi mengenai novel, tapi unsur-unsur novel yang lain ya. Mungkin saya akan bahas setting, latar belakang tempat, tema, dan juga mungkin unsur-unsur yang lain ya. Dan untuk kali ini teman-teman, kalian tanyakan, nanti bisa tanyakan di setiap PT saya yang masuk ke ini ya, yang bisa masuk ke FYP teman-teman. Kalau teman sudah follow akun saya, kalau belum ya mudah-mudahan langsung follow akun saya. Jadi video-video saya bisa masuk ya, teman-teman bisa tanya ya apapun mengenai dunia terus menulis gitu. Ataupun nanti di live saya berikutnya mungkin besok insya Allah ataupun lusa kita live lagi, dan kita mulai jam 9 ya, setengah 9. Nah kita teman-teman bisa bertanya juga di situ gitu. Jadi demikian ya teman-temannya pembahasan kita live sharing menulis. Semoga berguna bagi teman-teman ya, semoga bisa memotivasi teman-teman yang baru ingin menulis sebuah novel, mungkin selama ini baru menulis cerpen ataupun sudah menulis novel 1 atau 2 tapi mungkin masih belum puas ya, masih belum merasa novel yang bagus ya, teman-teman bisa termotivasi lagi untuk membuat novel yang bagus, novel yang berkualitas, dan ya mudah-mudahan nanti novel yang bestseller juga ya teman-teman. Jadi demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.